Kita ketahui, sebelum adanya, pencabutan dari 5 perusahaan efek yang ada, kurang lebih itu kita ada kurang lebih 104, anggota bursa dan, yang memiliki, seat di Bursa Efek Indonesia. Terkait dengan 5, sebetulnya, 104 ini adalah, kita memiliki beberapa, jenis, kategori perusahaan efek yang ada. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang menengah, ada yang, asing, dan, beberapa, yang memang, state owned ya, alias, BUMN. Nah, di dalam, aktivitas kegiatannya, anggota bursa ini harus memenuhi ketentuan dari, saat ini OJK maupun bursa bahwa, ada ketentuan nilai NKBD minimal yaitu, sebesar 25 miliar. Nah, kalau kita ketahui, dalam, sebelum krisis di tahun 2020 ini, juga variasi, tingkat besaran MKBD itu, sangat variatif. Ada yang, di atas minimal, sedikit di atas minimal, ada yang menengah, ada juga yang tinggi sekali. Nah, apa artinya? Artinya, anggota bursa kita sangat variatif. Variatif artinya ada yang besar, ada yang menengah, ada yang kecil. Nah, ini seiring dengan market share dan, segmentasi dari masing-masing anggota bursa tersebut. Jadi, bukan karena, ada pandemi seperti ini terus, MKBD dari, perusahaan efek itu, kecil, tapi memang dalam berjalannya waktu ini memang sudah ada sejak dahulu ya. Ada yang kecil, menengah, dan maupun atas. Nah, yang harus dipenuhi adalah berkaitan dengan pemenuhan minimal itu sebesar 25 miliar. Nah, itu yang harus dipenuhi oleh, setiap anggota bursa. Nah, seiring perkembangan zaman dan seiring dengan, tahun ini memang, kita cukup ya cukup prihatin ya, berkaitan ada 5 perusahaan efek yang, izinnya dicabut. Tetapi kalau kita ketahui, dari 5 yang dicabut ini kalau nggak salah itu 2 merupakan, yang melakukan voluntary, dia mengajukan diri pada otoritas untuk dicabut izin, maksudnya bukan dicabut, untuk mengembalikan izin ininya berkaitan SPAB-nya kita sebutnya SPAB-nya kepada, Bursa Efek Indonesia. Berkaitan dengan, kondisi perusahaan efek, ya tentu saja di dalam masa PSBB ini pasti ada pengaruh ya. Pengaruh karena kita ketahui juga bagaimanapun, dunia usaha bukan hanya di industri perusahaan efek juga ada pengaruh. Ya, ini hampir semua sektor, baik sektor pariwisata, sektor consumer maupun termasuk di, sektor keuangan juga. Nah, yang mungkin perlu kita ini adalah berkaitan dengan, bagaimana, kinerja perusahaan efek ya. Kalau kita lihat data perdagangan dari Bursa Efek Indonesia, dari antara Maret sampai dengan saat ini, itu mengalami pertumbuhan jumlah investor, retail. Artinya saat ini jumlah pertumbuhan investor retail ini, cukup bagus dan bisa menjadi penyeimbang buat, aktivitas dari perdagangan dari, investor asing. Nah, inilah yang mungkin, menjadi peluang dan tantangan buat, perusahaan efek, bagaimana menangkap dan, menggrab peluang ini sehingga dia bisa ikut menikmati terkait dengan, adanya, euforia yang cukup menarik, di saat, pandemi ini.